Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan banyak terima kasih kepada Pak dosen atas waktu yang diberikan kepada saya di urutan pertama hari ini, uji kompre hari kedua 19 Desember 2024 untuk kelompok 2. Terima kasih atas waktunya. Yang saya angkat itu untuk ini adalah PBL. Nah, PBL itu adalah problem based learning, yaitu model pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, ini PBL ini merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menggunakan masalah nyata untuk mendorong siswa mencari solusi sendiri. Kemudian tentunya karakteristik atau ciri-ciri utama dari model pembelajaran PBL adalah tentunya berpusat pada siswa, kemudian mengorientasikan siswa pada masalah-masalah autentik, kemudian menciptakan pembelajaran interdisipliner. Nah, sementara guru dalam PBL ini pada model pembelajaran PBL adalah sebagai perannya hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi, kemudian motivator, memberikan motivasi dan bimbingan arahan kepada peserta didik. Nah, tujuan pembelajaran untuk PBL ini tentunya adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir daya kritis, kemudian dan selanjutnya untuk pemecahan masalah. Nah, kemudian juga untuk PBL ini membantu siswa belajar berbagai peran orang dewasa dan tentunya kemudian menggiring untuk para siswa mampu mandiri, bisa bekerja sendiri, dan kemudian ini dari sifat mandiri ini mudah-mudahan ditumbuhkan sikap untuk mau percaya diri, percaya kepada kemampuan diri sendiri. Dan kemudian untuk ketentuan ada empat ketentuan PBL. Yang pertama, pengorganisasian belajar, kemudian investigasi kolaborasi, kemudian ketiga pengembangan dan presentasi solusi, dan yang terakhir yang keempat adalah analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Sebelumnya terima kasih pada saya. Oke, oke, terima kasih Pak Herman. Saya mencermati apa yang disampaikan Pak Herman ini. Pak Herman cukup menguasai tentang apa yang ditulis. Oke, sekarang saya mau bertanya. Itu tadi eh, pendekatan yang digunakan pembelajarannya apa? Pendekatan apa? PBL atau PJBL? PBL, Pak. PBL Problem ya. based learning. Ya. Oke, terus kemudian materinya. Eh, Materinya apa? Materinya itu saya mengambil pembelajaran awal kelas 4, pembelajaran awal semester 2 itu berkenaan dengan membaca, kemudian hukum hukum nun mati dan tanwin khususnya pada surat Atin, dan kemudian eh, pesan-pesan apa yang bisa diambil dari surat Atin itu pada saat. Enggak, itu kan tadi cakupan materi. Terus pokok bahasanya yang saya maksud. Kalau menulis di modul ajar kan mesti ada pokok bahasan. Itu yang saya maksud pokok bahasanya apa? Membaca membaca surat Membahas apa? Atin, dan kemudian ilmu tajwid berkenaan dengan hukum nun mati atau tanwin bahasanya. Oke. Nah, terus kemudian sintaknya gimana Pak? Untuk mengajar dengan PBL materi tersebut langkah-langkahnya gimana? Yang pertama, langkah pertama adalah pengorganisasian belajar, kemudian investigasi kolaboratif, kemudian Mm-mm. yang ketiga pengembangan dan presentasi solusi, dan yang terakhir langkah keempat adalah analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah pada saya. Oke. Investigasi investigasi kolaboratif itu untuk mencari apa dalam materi itu? Mencari solusi, kolaborasi itu perpaduan, jadi kerjasama mencari solusi. Ya, ya.
mencari solusi materi yang apa yang harus dikerjakan secara investigasi kolaboratif itu. Mencari solusi dari pertanyaan atau tugas yang diberikan oleh saya sebagai guru kepada mereka. Nah, yang ditanyakan apa, Pak? Bisa atau tidak membaca surat Latin, kemudian sangkut pautnya dengan adakah hukum nun materi tanwin pada surat At-Tin. Lah itu benar. Artinya karena ini PBL, Ya, PBL itu kan mencari ya pemecahan masalah. Nah, di situ ada surat tatin. Maka ketika anak-anak diperintah untuk investigasi tadi, mencari apakah dalam surat tatin itu ada hukum sukun dan atau non tanwin mati ya non sukun dan tanwin di surat At-Tin. surat tersebut. Nah, itu benar. Nah, itu yang saya maksudkan bahwa memilih metode itu harus tahu mengapa memilih itu. Dan yang kedua, nah dalam PBL salah satu yang menonjol itu adalah berpikir kritis. Nah, penerapan berpikir kritis dalam penyampaian tersebut apa, Pak? Berpikir itu dalam arti mereka mencari jawaban dari apa yang diberikan pertanyaan yang diberikan oleh guru. Misalnya Mhm. mencari apakah misalnya dalam surat At-Tin itu ada tidak atau pada ayat keberapa nun mati atau sukun. Jadi Hmm. saya persilakan kepada anak untuk mencari ada nun Iya. mati menghadap huruf apa atau tanwin menghadap huruf apa. Hmm. Ya, oke. Terus kalau berpikir kreatif, Pak, berpikir kreatifnya di mana? Berpikir kreatif itu uh, mereka dipersilakan oleh kami untuk mencari sumber-sumbernya, membandingkan Mhm, paling tidak karena hukum nun mat atau tanwin adalah mungkin bagi mereka adalah baru, maka mhm. silakan di awal-awal pembelajaran saya sudah perintahkan kepada mereka untuk paling tidak mencari sumber berkenaan dengan ilmu tajwid. Buku-bukunya mungkin ada, Ya. dicarikan seperti itu. Oke, oke, ya, betul. Nah, sekarang media belajarnya apa yang digunakan? Media pembelajarannya ada buku, kemudian Mhm, bentuk video, mhm. kemudian internet juga disiapkan internetnya Oke. karena mulai di sekolah gitu kan. Oh ya, jadi anu, Pak Ruman mengajak mereka untuk mencari informasi melalui internet gitu ya. Ya, Oke, ya, termasuk oke. ya, Jadi memang salah satu upaya untuk memecahkan masalah adalah mencari jawaban melalui sumber yang terpercaya. Nah, ya, salah satu sumber terpercaya itu adalah internet yang di situ memuat laman atau web yang apa ya terverifikasi. ya. Jadi benar. Oke, selanjutnya setelah itu tadi, kalau kemudian Pak Haruman mau meneliti menggunakan PTK, materi tersebut judul PTK-nya gimana? Upaya upaya meningkatkan hasil belajar membaca surat At-Tin dan Mhm, hukum hukum tajwid nun mati atau tanwin pada siswa kelas 4 Sekolah Dasar mhm, Negeri 3 di Santana, Kecamatan mhm. Cigur, Kabupaten Kuningan, tahun ajaran 2024 tahun 2025. Seperti itu. Ya, benar. Ya, Jadi judul PTK harus gitu, Pak. siap, Jadi siap. PTK itu tidak bisa digunakan untuk menggeneralisir seluruh kelas. Ya, Jadi kalau terjadinya di kelas itu, ya itu saja. ya, khusus kelas 4. Karena namanya PTK itu kan perbaikan ya. Jadi Siap. penelitian tindakan kelas, maka ya hanya berlaku di kelas Kelas itu. tersebut. Nah, maka kalau nanti ada yang bilang, oh ini dibuat generalisasi, itu salah. Ya. Nah, sekarang rumusan masalahnya gimana? Apakah penerapan metode PBL dapat Mm-mm. meningkatkan hasil belajar
pendidikan agama Islam dan budi pekerti, membaca surat Atin dan tajwid hukum nun mati dan tanwin terhadap terhadap siswa kelas 4 semester 2 tahun ajaran 2020 SDN Sekolah Dasar Negeri 3 Tisantana tahun ajaran 2024-2025. Ya, coba sekarang saya siapkan untuk materi membaca Al-Quran. Ini dibaca Pak, surat An-Nisa ayat 9. Anissa, Ayat 9 yang saya tampilkan di layar. iya siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyawadzina law taraku bin khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyataqullaha wa yaqulu qawlan syadida. Oke. Nah, di situ ada wal yahsyalladzina. Itu alladzina dibaca apa Pak itu Pak? Bacaan tajwidnya apa itu? Dibaca panjang, berharokat karena kasroh menghadapi yang mati. Nama tajwidnya apa itu? Bacaannya Matobi'i min khalfihim. min khalfihim, nun mati menghadapi huruf kho, ifa, Ya, izhar, min khalfihim Izhar. izhar, ya. Kalau khalfihim durriyatan, mim mati ketemu dal. Izhar sapawi. Oke, oke ya. Udah Oke, sekarang Pak Haruman menulis surat Al-Kausar lengkap di foto, Oh, nanti dikirimkan ke saya. lewat WA berarti dikirimkannya. Ya, lewat WA ke WA saya. Siap. Terus ini karena sudah selesai, silahkan ditutup. Ya, Pak dosen, terima kasih atas waktunya untuk saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya ke depannya menjadi seorang guru yang profesional. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.